Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majid Abufur. Saya dari Akuntansi A 2019. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi manajemen bab 8 informasi dalam praktik. Nah, dari bab ini kita itu akan mempelajari mengenai sistem-sistem yang ada di suatu perusahaan, sistem informasi yang ada di suatu perusahaan. Yang pertama adalah sistem pemrosesan transaksi. Nah, sistem pemrosesan transaksi ini adalah suatu informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan, kayak gitu. Nah, contohnya dari sistem pemrosesan transaksi ini adalah sistem distribusi. Jadi sistem ini digunakan untuk mendistribusikan apa yang kita jual kepada pelanggan. Nah, bentuk dari sistem distribusi ini adalah seperti ini. Sistem dari pemrosesan transaksi itu bentuknya seperti ini, bagiannya seperti ini. Yang pertama ini ada input, output, dan transformasi itu dimasukkan ke basis data, kemudian diolah lagi menjadi perangkat lunak pemrosesan data, dan nanti diberikan oleh manajemen, kayak gitu. Nah, dalam sistem pemrosesan transaksi ini juga ada sistem lain yang mencangkup dari sistem pemrosesan transaksi ini. Yang pertama ada tinjauan sistem. Nah, bentuk dari tinjauan sistem ini seperti ada di layar seperti ini. Ada seperti pelanggan, manajemen, dan gudang bahan baku seperti ini. Kalian bisa lihat dulu 5 detik. Bisa di stop dah. Ya, gitu. Selanjutnya yaitu ada subsistem utama dari sistem distribusi. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, selanjutnya ada sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Nah, dari sistem yang memenuhi pesanan pelanggan ini ada dibagi lagi menjadi 4 sistem, yaitu sistem entry pesanan, ada sistem persediaan, sistem penagihan, dan sistem piutang dagang, kayak gitu. Nah, yang keempat adalah sistem yang memesan persediaan pengganti. Jadi di sistem yang memesan persediaan pengganti ini ada 3 sistem yang menyusun dari ini. Adalah yang pertama ada sistem pembelian, kemudian ada sistem penerimaan, kemudian ada juga sistem utang dagang. Jadi ini kebalikan dari sistem yang tadi sebelum ini. Nah, sistem selanjutnya ada sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, sistem ini biasa disebut dengan general ledger system. Adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan, jadi secara menyeluruh, kayak gitu. Nah, file yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu adalah namanya buku besar atau general ledger. Nah, dalam general ledger ini terdapat 2 sistem, yaitu sistem memperbarui buku besar atau update general ledger system, kemudian ada sistem pembuatan laporan manajemen atau prepare management report system. Nah, seperti inilah proses menjalankan dari sistem buku besar ini. Nah, selanjutnya ada sistem informasi organisasi. Nah, sistem informasi organisasi ini mencangkup dari semua contoh dari sistem informasi. Jadi itu semua sistem informasi yang merupakan contoh itu merupakan contoh dari sistem informasi organisasi. Jadi sistem organisasi ini lebih luas cangkupannya, kayak gitu. Nah, dari sistem organisasi ini tersusun dari 5 area yang mencakup. Yang pertama ada sistem informasi pemasaran. Nah, ini memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan. Kemudian area kedua itu ada sistem informasi sumber daya manusia. Nah, pada sistem informasi sumber daya manusia ini memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan SDM perusahaan, gitu. Nah, area ketiga ada sistem informasi manufaktur. Nah, di sistem informasi manufaktur ini memberikan informasi kepada seluruh manajer juga
yang berkaitan dengan operasi manufaktur perusahaan kayak gitu. Nah, area keempat ada sistem informasi keuangan yang pastinya memberikan informasi mengenai data-data keuangan kepada manajer. Nah, selanjutnya ada lagi area kelima. Nah, area kelima ini adalah area sistem informasi eksekutif. Nah, di area ini memberikan informasi kepada para manajer juga yang tingkatnya lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan kayak gitu. Selanjutnya adalah manajemen hubungan pelanggan. Nah, manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggan akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Nah, strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dan mempertahankan pelanggan sudah biasanya akan lebih mudah daripada mendapatkan pelanggan baru. Jadi itu kita lebih mudah mempertahankan daripada mencari pelanggan baru gitu. Nah, oleh karena itu perusahaan melakukan upaya untuk memahami para pelanggan sehingga kebutuhan akan terpenuhi dan pelanggan akan tetap stay di perusahaan ini gitu. Nah, dalam sistem hubungan ini juga ada data warehousing. Dari data warehousing ini mempunyai apa ya, kayak ciri-ciri, yaitu yang pertama ada kapasitas penyimpanan yang besar, kemudian data yang diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru, kemudian data yang dapat diambil dengan mudah. Yang terakhir ada data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Nah, model data warehousing ini ada seperti ini. Ada sumber data, nanti diarahkan ke area pengumpulan, kemudian ada penyimpanan data warehouse, dan seterusnya kayak gini di gambar ini. Nah, selanjutnya yaitu penyampaian informasi. Nah, penyampaian informasi ini merupakan unsur terakhir dari sistem data warehousing. Nah, sistem penyampaian ini yang mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi tersebut tersedia dari pengguna. Jadi itu kita mengolah data kemudian diubah menjadi informasi, dan informasi ini bisa diberikan kepada pengguna atau pelanggan. Selanjutnya ada OLAP. OLAP ini adalah segala jenis piranti lunak yang dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Jadi itu kayak semua piranti lunak itu tuh kayak menarik data itu, jadi mengumpulkan data itu dan diolah menjadi ditempatkan kepada sistem penyimpanan data dan diubah menjadi informasi kayak gitu. Nah, pembuatan laporan, paket query, basis data dan model matematis semuanya dapat digunakan kayak gitu. Nah, dari OLAP ini terdapat dua jenis OLAP. Yang pertama ada ROLAP. ROLAP ini merupakan sistem yang digunakan manajemen basis data relasional standar. Nah, selanjutnya ada MOLAP. Nah, MOLAP ini merupakan sistem yang digunakan manajemen basis data khusus multidimensional kayak gitu. Jadi itu kalau yang ROLAP tadi cuma standar, dan kalau yang MOLAP itu tuh lebih mengarah ke multidimensional gitu, lebih luas lah. Nah, OLAP ini merupakan proses dari menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Terus ini bukan saya lagi tipe. Jadi ini bukan OLAP, jadi data mining. Nah, data mining ini adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Nah, data mining ini membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan yang terdapat dari suatu perusahaan kayak gitu. Nah, untuk pengambilan keputusan ini ada dua cara. Yang pertama ada verifikasi hipotesis atau verifikasi dugaan sementara kayak gitu. Kemudian yang kedua ada penemuan pengetahuan.
Nah, sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Ketemu lagi di bab 9. Nanti bab 9 kita mempelajari tentang apa ya, ditunggu ya nanti. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. That you